Ya, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat box plot atau diagram kotak garis menggunakan Excel ya. Baik, di sini kita sudah menggunakan data sereal sodium yang ada pada slide perkuliahan ya. Jadi di sini saya inputkan dulu data sodiumnya, ditaruh di kolom A ya. Kalau kita mau membuat box plot, bisa langsung kita pilih di chartnya, atau kalau di sini saya pilih di sorot dulu. Lalu setelah ini kita bisa pilih insert. Di sini ada recommend chart ya. Di recommend chart ini ada macam-macam pilihannya, bisa pilih yang all chart ya. Di sini ada menu yang namanya box and whisker. Nah, setelah kita pilih menu box and whisker ya, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, ini hasil box plotnya ya, bisa kita lihat. Nah, ini by default kalau kita tidak tulis judul chartnya, ini akan tampilannya seperti ini, chart title. Tapi kalau kita mau ganti, tinggal klik di sini di chart title, nanti bisa digantikan. Nah, seperti ini. Misalnya tadi data sereal sodium. Ya, oke. Nah, sudah sesuai dengan box plot yang kita inginkan. Oke, bisa dilihat di sini ada dua pencilan ya, pencilan di bawah dan pencilan di atas. Nah, di sini data yang tergolong pencilan adalah data yang nilainya kurang dari batas bawah atau dia juga lebih dari batas atas. Oke, ini tadi kan output dari Excel kita sudah langsung tahu ya mana yang menjadi pencilannya ya. Nah, kalau kita mau coba hitung manual atau kita mau tentukan manual mana yang menjadi pencilannya, kita perlu hitung kuartil-kuartil dari datanya. Nah, untuk di Excel ini cara menghitung kuartil di sini saya sudah siapkan tempatnya ya. Kuartil 1, 2, 3 ini kita bisa hitung menggunakan fungsi sama dengan quart. Nah, ini muncul nih ya, quartil.exc ini ya, nanti kita disuruh menunjuk array. Array itu maksudnya nanti datanya kita sorot saja ini semua. Ini sudah saya sorot. Setelah itu kita masukkan koma. Nah, setelah koma ini muncul ya, kelihatan, mudah-mudahan kelihatan nih ada first quartile, median value, sama third quartile ya. Kalau mau Q1 berarti kita pilih yang first quartile. Nanti baru ini di kurung tutup. Oke, kita dapatkan kuartil 1. Nah, selanjutnya kuartil 2 ini sama, berarti kita masukkan kuartil EXC. Ini array, kita sorot datanya. Ya, kalau sudah koma, kita pilih yang median value. Untuk kuartil 3 juga kurang lebih sama. Kita sorot datanya. Dan nanti setelah koma kita pilih yang third quartile. Oke, sekarang kita sudah mempunyai data untuk Q1, Q2, dan Q3. Oke, setelah kita mendapatkan nilai kuartil-kuartil tadi, kita juga bisa menghitung nilai IQR atau jangkauan antar kuartil ya. Ini akan sama dengan Q3 dikurangin dengan Q1 ya. Oke, sehingga kita dapat nilainya sebesar 75. Ya, oke, di sini kita sudah dapat hasil dari perhitungan Excel tadi, ada Q1, Q2, Q3, dan juga IQR-nya ya. Berarti di sini bisa saya tuliskan di atas D-nya ini adalah 75 ya. Batas bawah 1 ini adalah 132,5 dikurangin 3/2 dari D, 75 ya. Ini adalah BA1 adalah Q3 207,5 ditambah 3/2 dikalikan 75. Ya, ini tadi sudah saya coba hitungkan dengan Excel ya. Di sini kita dapat 20 dan ini 320. Oke, sekarang kita lihat ke grafik ya, ke box plot. Nah, di sini angka 20 kira-kira ada di titik ini.
Nah, ini 20. Ini sketsa saja ya, kira-kira saja. Ya, tidak perlu tepat. Nah, terus 320 kurang lebih ada di sini, ya. Oke. Nah, perhatikan di sini ya, data yang ini ya, dan yang bawah ini. Nah, dia berada di luar garis putus-putus yang saya bikin. Nah, karena dia berada di luar garis putus-putus itulah, makanya dia disebut sebagai data pencilan. Oke. Nah, sebenarnya pencilan ini terbagi dua ya, ada yang mayor, ada yang minor. Jadi kalau yang tadi kita bikin dua itu ya, itu termasuk ke pencilan minor. Kalau yang mayor itu nanti kita hitung lagi batas bawah 2 dan batas atas satunya. Nah, kalau ini rumusnya adalah Q1 132,5 dikurangin 3 dikali IQR, ini akan sama dengan min 92,5 ya. Lalu yang BA2-nya adalah Q3 207,5 ditambah 3 kali 75. Ini akan dapat 435. Nah, kalau min 92,5 kan kira-kira di sini ya. Oke, sama tadi 400 sekian kira-kira di sini. Oke, sekarang saya mau bikin dua daerah. Nah, yang ada di daerah arsiran merah ini kan batasnya BA1, yang atasnya ini adalah BA2 ya, atau yang posisinya di bawah ini. Nah, ini BB2, ini BB1. Ini adalah disebut sebagai pencilan minor. Nah, sedangkan ya, sekarang saya mau kasih warna yang agak beda supaya gampang membedakannya. Yang ada di daerah bawah sini ya, yang kurang dari BB2 atau yang ada di atas sini yang lebih besar dari BA2, ini yang disebut sebagai pencilan mayor. Nah, pencilan mayor ini ya sering juga disebut sebagai data ekstrim. Ya, jadi kalau untuk mengetahui ada pencilan atau tidak ya, tidak spesifik, hanya pencilan saja, kita cukup mencari yang tadi BB1 dengan BA1 ya, yang merah, daerah merah tadi ya. Tapi kalau misalnya untuk tahu ada data ekstrim atau tidak, berarti yang dimaksud adalah pencilan mayor, berarti kita cari juga batas BB2 sama BA2-nya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba membuat box plot untuk dua peubah sekaligus ya. Ini dari data yang masih di slide juga, kita menggunakan data bayi yang baru lahir dan mengalami permasalahan pernafasan ya. Ini data yang dikumpulkan adalah berat bayi lahir ya, untuk kategori yang lahir hidup dan lahir mati ya. Nah, jadi kalau kita mau langsung bikin dua box plot, kita bisa langsung sorot datanya dua-duanya ya. Lalu kita masuk ke chart tadi, kita pilih box and whisker ya. Lalu kita okekan. Nah, di sini keluar. Oke, di sini bisa kalian lihat ya, kalau data ini tidak ada pencilannya. Jadi, kalau kita membuat box plot, tidak harus selalu ada pencilan ya. Bisa jadi kalau memang datanya nilainya mirip-mirip, itu tidak akan ada pencilannya. Kalau ini kan nggak ketahuan ya, yang biru siapa gitu ya, yang merah siapa. Misalnya saya mau kasih legend, kita pilih nih di bagian desain. Ini ada pilih bentuk-bentuknya. Nah, kalau kita pilih yang kayak gini kan ketahuan yang biru ini live, yang orange itu yang died ya. Jadi kita langsung tahu, oh kalau yang live ini kan dia posisinya lebih tinggi daripada yang died. Artinya bayi yang lahir hidup ini secara umum berat badannya itu lebih tinggi daripada yang lahir meninggal. Oke?
Di tengah-tengah box plot ini kalian bisa lihat ada garis ya. Nah, posisi garis di tengah-tengah box plot ini menandakan posisi median pada data tersebut ya. Di sini juga median di yang biru ini lebih tinggi daripada median yang di orange ya. Oke, satu lagi ada informasi kalau di sini karena box plotnya itu vertikal ya. Jadi semakin tinggi kotak box plotnya itu menandakan data dalam peubah tersebut itu semakin beragam. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang biru ini kotaknya itu jauh lebih tinggi daripada yang orange. Artinya apa? Artinya berat badan bayi yang lahir hidup ini itu lebih beragam dibandingkan bayi yang lahir meninggal. Oke, seperti itu ya kira-kira penjelasannya. Mudah-mudahan bisa difahami.